Halo teman-teman, balik lagi di channel gua. Oke, kali ini gua mau coba bahas apa itu bibit. Nah, bagi teman-teman yang masih awam atau masih belum tahu aplikasi bibit, cara beli reksadana untuk pemula atau yang bagi teman-teman yang belum pernah punya pengalaman investasi. Nah, ini tampilan aplikasi bibit ya. Di depan ada nilai portofolio yang gua sembunyikan, ada keuntungan. Kalaupun mau melihat imbal hasil atau nilai portofolionya tinggal diklik saja bagian persentasenya atau bisa dihilangkan. Kemudian ada menu portofolio, nabung rutin dan referral. Ini belum gua bahas tentang terkait nabung rutin, tapi akan coba di video selanjutnya ya. Kita siapkan untuk berbagi ilmu atau pengetahuan tentang aplikasi bibit ini. Kemudian di sini ada beberapa portofolio gue ya sesuai tujuan gue yang sudah dibahas di video sebelumnya. Dan ini tampilan Robo Advisor. Nah, Robo Advisor ini teman-teman bisa menentukan profil resikonya. Di sini nih ada profil resiko, misalkan untuk dana pensiun, ya bisa mulai agresif paling tinggi, kemudian ada anti moderat ya, ya. Dan ini menentukan dari menentukan alokasi aset ya. Jadi secara umum itu ada 3 level, ada konservatif, kemudian ada moderat, kemudian ada agresif. Di video lain akan dibahas lebih detail lagi terkait profil risiko dan robo advisor. Kemudian ini ada produk-produknya, ada pasar uang, obligasi saham, kemudian ada terbagi beberapa macam lagi juga pasar uang. Untuk pasar uang memang ada satu, hanya pasar uang. Kalau obligasi ada banyak ya, obligasi pendapatan tetap, obligasi macam-macam yang hutang pemerintah seperti itu ya. Kemudian saham juga ada saham indeks, itu banyak. Dan di sini produk semuanya ada pasar uang, obligasi saham, saham syariah atau SBM, surat utang negara ini ya. Dan ini tampilan promo-promo, jangan lupa juga perlu ketahui teman-teman bagi yang baru pertama gabung di Bibit atau investasi di Bibit itu banyak sekali promonya. Baik itu menggunakan GoPay atau pakai Bank Jago. Kemudian event-event Bibit juga banyak ya yang diselenggarakan untuk bisa teman-teman belajar dan banyak juga artikel-artikel yang sangat bermanfaat untuk dibaca. Tutorial-tutorialnya juga bisa dilihat dan akan kita bahas ya. Saya coba akan terangkan lebih jelas lagi versi saya. Jadi di sini ada tutorial versi Bibit, nanti akan saya jelaskan dibantu sama saya untuk tutorial versi saya. Baik, kembali ke tujuan awal untuk video ini, yaitu apa itu Bibit. Kalau kita lihat ya, sini kita cari nih di Google, Bibit aplikasi apa? Ya, Bibit adalah aplikasi, yaitu reksadana. Isinya reksadana, bisa pasar uang, obligasi atau saham. Yang ditujukan untuk investor, baik pemula maupun yang sudah punya pengalaman ya. Itu bisa beli reksadana pasar uang, saham, dan obligasi. Dan itu pun yang terbaru itu ada surat utang negara. Nah, investasi di Bibit yang jadi pertanyaannya aman atau tidak nih ya bagi teman-teman yang belum berkecimpung di dunia investasi, sangat penting untuk memeriksa apakah dia sudah diawasi OJK, kemudian memang terpercaya, siapa yang menggunakan, yang banyak menggunakan banyak ya, seperti Deddy Corbuzier, dia nggak sembarangan untuk menggunakan dan mensosialisasikan aplikasi kalau dia tidak dipakai sendiri, bahwa Deddy Corbuzier bilang dia pakai aplikasi itu. Kalau dia mengiklankan berarti dia pakai. Kemudian tentunya diawasi oleh OJK dan investor yang menjadi panutan saya ya, ada di channel Dodi Bicara Investasi, dia udah miliaran di situ, sekitar hampir mau 1 miliar ya investasi di situ.
di Bibit itu jadi panutan saya, jadi salah satu kiblat yang saya lihat ya, bagaimana dia mengelola keuangan untuk diinvestasikan di Bibit. Kemudian yang jadi perlu catatan nih, uang kita atau sebagai investor, uang kita itu tidak disimpan di Bibit, tetapi disimpan di bank kustodian. Apa itu bank kustodian? Bank kustodian, bank penampung dana investor yang akan dikelola oleh manajer investasi. Dalam hal ini, ada manajer investasi tergantung produknya dari mana, nanti akan kita bahas. Kalau perlu saya kasih contoh, itu seperti ada Sukor Invest, ada Mega, ada Sri Hati, dan lain yang sebagainya. Kemudian lanjut, untuk kita telusuri lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan atau beberapa jawaban juga yang sudah disediakan oleh Google. Kita ambil yang pertama, bagaimana sih cara investasi di Bibit? Nah, cara investasi di Bibit sebenarnya saya sudah menyiapkan cara membeli reksadana di Bibit ya. Di video selanjutnya akan saya upload. Tentunya sangat mudah, tinggal kita daftar. Bagi yang teman-teman belum daftar, bisa pakai klik link di deskripsi atau pakai order referral saya, itu dapat uang 25.000 ya. Kemudian tinggal ikuti caranya, saya akan share di video selanjutnya. Sangat mudah. Tapi tentunya syarat-syaratnya seperti KTP, kemudian NPWP, ataupun yang belum punya NPWP bisa untuk gabung, untuk mulai investasi di BIM. Nah, yang jadi masalah seperti teman-teman yang kuliah, kemudian bekerja, ataupun yang baru lulus sekolah SMA ya, kendala untuk berinvestasi di Bibit itu mulai dari 100.000 juga bisa. Bahkan beberapa reksadana ada yang mulai dari 10.000 udah bisa. Jadi intinya, jika teman-teman punya keinginan, punya goals, tujuannya jelas, berinvestasi untuk melipat gandakan aset atau bahasanya aset kita bekerja untuk menghasilkan return, yaitu Bibit salah satunya. Nggak perlu dana besar, yang penting ada niat, mulai dulu, dan mulai dari 10.000 bisa, 100.000 juga bisa. Kemudian, kalau ada pertanyaan, apakah Bibit aman untuk jangka panjang ya investasinya? Tentu, jika memang sudah diawasi oleh OJK, kemudian ada yang namanya bank kustodian, artinya dana kelolaan itu bukan hanya Bibit, bukan hanya disimpan di Bibit, bahkan tidak disimpan sebenarnya, hanya di bank kustodian, bank penampung nasabah ya. Jadi kalaupun Bibit bangkrut, ya dana kalian tetap ada, dan bukti kepemilikan itu ada ya, bisa kalian cek di KSEI atau aplikasi KSEI. Itu pun akan coba saya bahas ya tentang aplikasi KSEI, bagaimana kita mengecek reksadana investasi-investasi kita yang ada di baik di Bibit, di saham yang lainnya. Itu. Ya jadi bila diibaratkan Bibit itu kayak seperti Shopee, Tokopedia ya, yang jualan isinya kan toko-toko ya, toko-toko produk, toko-toko apapun produk yang akan kita beli di situ ya. Nah itu sebagai Bibit, Shopee itu. Namun bedanya kalau di Bibit itu ada manajer investasi yang tidak mengelola atau Bibit itu tidak menyimpan uangnya secara langsung, tapi dikelola oleh bank kustodian. Seperti itu ya. Kita kembali ke aplikasi Bibit. Nah, itulah kurang lebih ya aplikasi Bibit itu. Aplikasi penjual reksadana dari beberapa manajer investasi. Kita ambil contoh. Kita cari yang obligasi. Di sini ada yang mulai dari produknya Manulife, BF Indonesia Bond Index Fund, ada di Sukor, Manulife lagi, kemudian Sukor Invest. Nah itu produk-produk dari manajer investasi yang diperdagangkan di aplikasi Bibit.
Contoh kita ambil Manulife. Kemudian kita lihat detailnya. Nah, obligasinya ini, nah kita lihat tarik nih dari 2021 atau misalkan tarik grafiknya ya lama dari 2003 nih udah ada Manulife itu sampai dengan tahun 2022 itu grafiknya naik. Nah itu seperti itu ya. Jika kita beli di harga 1.000 yang sekarang udah mau 3.000 harganya, itu keuntungan kita. Bagaimana cara membelinya? Kita tinggal klik di sini di bawah beli ya. Ini ketentuannya mulai dari 10.000. Murah bukan? Asal kita punya alokasi dana saja. Klik beli sudah 10.000. Sudah bisa. Pembayaran bisa pakai virtual account, BCA, BRI, Mandiri bisa, GoPay bisa, atau sudah ada Bank Jago juga bisa. Oke, itu ya seputar bibit ya. Seputar bibit, pengenalan awal terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya terkait review hasil investasi bibit saya selama setahun. Mudah-mudahan itu jadi motivasi, kemudian bisa jadi insight yang membangun buat teman-teman dalam mengatur keuangan atau asetnya. Karena kapan lagi kita punya aset yang bisa bergerak sendiri atau bisa menghasilkan keuntungan sendiri. Kita tidur, kita tinggalkan kerja, aset kita sama-sama bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Bisa dimulai dengan investasi di bibit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.